Rugi berasuransi, melakukan penyetoran terhadap asuransi selama 7 tahun, katanya janjinya nggak perlu lagi setelah 7 tahun itu perlu menyetorkan biaya asuransi dan di cover sampai meninggal dunia. Kenyataannya seperti apa? Rugi berasuransi, melakukan penyetoran terhadap asuransi selama 7 tahun, katanya janjinya nggak perlu lagi setelah 7 tahun itu perlu menyetorkan biaya asuransi dan di cover sampai meninggal dunia. Kenyataannya seperti apa? Nah, ini adalah salah satu topik yang mau saya angkat dalam tahun baru ini, dan ada setidaknya 3 WhatsApp beruntun yang saya dikirimkan oleh saudara saya dan meminta pendapat saya terkait hal ini dan membuat jadi takut untuk melanjutkan asuransi ataupun membeli produk-produk asuransi. Oke, nah buat teman-teman semua mungkin yang ingin memberikan satu masukan dan juga ingin memberikan pertanyaan, bisa WhatsApp. Anda bisa cek pada WhatsApp di bawah ini untuk bisa bertanya ataupun cek pada kolom deskripsi. Selain daripada itu juga bisa men-DM saya di Instagram. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa perlu penjelasan akan saya coba untuk jelaskan melalui video-video seperti ini. Oke, kita akan mulai saja. Rugi berasuransi, setor 7 tahun asuransi, katanya nggak perlu lagi setor setelah 7 tahun, tapi nyatanya seperti apa? Nah, ini ada 3 pertangkapan layar yang bisa saya berikan kepada Anda, di mana saya coba bacakan ya, mungkin terlalu kecil. Yang paling kiri, they're all for your info. Bagi yang ditawari masuk AIA Insurance, langsung disebut mereknya. Untuk tahun ini kita akan mulai vulgar karena ini bukan dari saya, tapi saya mendapatkan tangkapan layar dan ini juga banyak di berita-berita ternyata. Sebaiknya segera cabut, jangan lagi berasuransi melalui AIA. Karena AIA tidak fair, saya diminta wajib setor 7 tahun. Tak perlu setor lagi, infonya setelah 7 tahun tidak perlu setor lagi, tahun ke-8 ternyata datang tagihan. Jadi bingung, infonya harus setahun atau buat surat cuti premi. Jadi kenapa jadi muncul tagihan? Karena tidak lakukan cuti premi. Itu menurut dari yang memberikan informasi. Nah, kalau cuti premi udah setor uang banyak, mestinya minimum hasil investasi bisa bayar premi asuransi jiwa. Ini juga apa iya hanya asuransi jiwa nih? Karena kalau kita membeli program unit link biasanya termasuk dengan asuransi jiwa plus kesehatan plus riders-ridersnya. Rupanya ada biaya terselubung. Nah, jadi dianggap bahwa kerugian ini datangnya dari kerugian atas biaya terselubung untuk menghidupi AIA yang tidak make sense. Jadi menghidupi si perusahaan asuransi yang tidak masuk akal. Bayangkan untuk cuti premi 2 tahun, dana hilang 35%. Tidak ada tanggung jawab untuk hubung investor. Jadi kalau saya pahami di sini bahwa ketika melakukan premi cuti 2 tahun, mungkin setelah 7 tahun, 8 tahun datang tagihan, mungkin masih harus dibayar, dan dia bayar, tahun depannya melakukan cuti premi, 2 tahun kemudian uangnya hilang 35%. Tidak ada tanggung jawab untuk hubungi investor pada saat yang tepat untuk consider mau cabut dananya atau tidak karena mereka salah dalam melakukan investasi. Saya tidak paham apakah maksudnya adalah AIA salah dalam penempatan investasi atau dia maksudnya. Yang ada kemarin saya dihubungi untuk mengajak tambah setoran. Untung saya sadar, pengen tahu dulu status dana saya berapa. Luar biasa, dananya hilang 30%, 35% hanya cuti bayar premi 2 tahun. Ini gila benar. Ternyata banyak yang kecewa, buktinya screenshot WA aku di bawah ini. Jadi buruan tarik dananya biar tidak habis dananya nanti. Jadi kekecewaan terkait dengan unit link dan asuransinya seperti itu. Dan ternyata ada penimpalan juga. Saya juga AIA syariah via BCA karena memang penjualan AIA ada melalui cabang-cabang BCA, biar berkali-kali dihubungi supaya dicairkan dan dipindahkan ke program lain. Alasannya yang saya masuk rugi berat. Kata kuncinya sini lebih gampang, yaitu adalah yang bawah. Saya tanya kenapa yang syariah bisa merugi sementara yang lain lebih baik gitu. Pertanyaannya ke situ dan nggak tahu jawabannya apa juga, saya nggak tahu gitu ya.
Intinya adalah disuruh cairkan dan tidak terima poinnya bahwa mengalami kerugian yang syariah, karena dalam mindsetnya adalah mungkin yang syariah harusnya lebih aman gitu ya dibandingkan yang lain gitu, namanya juga syariah gitu kan ya. Lalu yang selanjutnya adalah dana. Saya udah ngalamin harusnya 6 tahun kelupaan bayar 2 tahun terus diam. Kita ya pikir ya aktif buat cari info, harusnya aktif. Pengalaman saya asuransi unit link di semua bank nggak ada yang untung karena premi 1 tahun ke 1 untuk biaya bank dan agen. Premi selanjutnya tiap tahun dipotong biaya bank 20% dan so on. Ceritanya ada biaya yang terselubung atau biaya yang sangat besar. Di sini poinnya di situ ya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan ya dari poin ini untuk bukan mau membuat orang takut berasuransi ataupun juga menyalahkan perusahaan asuransi ataupun menyalahkan nasabah gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Di sini pertanyaannya adalah apakah AIA adalah sebuah perusahaan yang jelek? Dan juga BCA juga sama jeleknya gitu ya. Mestinya sih enggak, karena BCA menjadi salah satu bank terbaik di Indonesia. Nah, AIA dan BCA apakah hubungan mereka? Hubungan mereka adalah kerjasama. AIA di Wikipedia, AIA Finansial itu ternyata ada 2 merek dan dilekatkan pada PT Asuransi AIA Indonesia sejak tahun 1984 dan tahun 2009 menyandang nama Afris Assurance. Jadi akhirnya ada pemisah di situ. Dan BCA sendiri sebenarnya memiliki BCA Life. Silakan Anda cek juga, browsing ke BCA Life. Maka di paling bawah ada pemilik perusahaan, bisa dilihat pemilik perusahaannya adalah Bank Sentral Asia TBK di situ. Nah, jadi boleh dibilang jangan salah paham nih bahwa yang dilakukan AIA adalah memasarkan melalui BCA. Dengan menggeruduk kantor BCA itu seperti Anda beli baju kekecilan dirugikan oleh sebuah toko di sebuah mall, tiba-tiba Anda pergi ke manajemen mall untuk meminta pertanggungjawaban dari toko tersebut. Gitu. Itu antara benar dan tidak, dan ada yang bilang oh nggak bisa begitu Pak, ini kan kerjasama Pak, dan lain sebagainya. Iya, tapi menurut saya kita harus bisa memisahkan poin-poin seperti ini agar kita bisa tidak melakukan standar ganda ketika merasa dirugikan menembak kemana-mana gitu ya. Dan tidak mengatakan bahwa BCA tidak bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab, itu tidak mengatakan ke sana, tapi kita tahu dulu poinnya ya. Even ya BCA Life sendiri ada gitu. Jadi kan Anda juga jangan berpikir bahwa AIA adalah punya BCA, takutnya juga sampai seperti itu. Dan soal case asuransi ini bukan ke BCA saja, ada Aksa Mandiri ya, itu juga dijual melalui Mandiri. Dan rame baca spanduknya di CNN bukan di Ryan gitu ya. Kedua, Prudential juga sama rame. Kalau Anda tidak percaya, Anda pergi ke daerah Jalan Jenderal Sudirman, sebelah kiri belok itu sebelum Anda bisa akses sampai dengan ke Kuningan, maka di jalan tersebut ada akses Prudential Tower di mana itu beberapa kali saya lihat ditutup karena banyak yang demo. Ya pasti salah satunya masalah karena kasus seperti ini dan kemungkinan besar datangnya dari asuransi unit link. Nah, korban AIA juga menuntut pengembalian penuh uang kami. Semua menuntut penuh pengembalian uang kami di sini ya. Nah, mari kita bicara terlebih dahulu sebelum kita itu pergi jauh-jauh. Saya saat ini berusaha untuk mempercepat setiap video yang saya buat gitu ya. Mari kita bicara dulu apa itu unit link, itu paling penting ya. Unit link itu gampangnya adalah reksadana. Nah, kalau ditanya, oke, kok bisa disamakan? Orang pasar modal nggak akan bisa terima dengan kata-kata ini, ya. Nah, dan memang tidak bisa sama-sama persis karena serupa tapi tak sama. Nah, tapi kalau saya mau jelaskan apa itu reksadana? Reksadana adalah investasinya pada saham dan surat utang. Kira-kira pertanyaan saya, berisiko nggak investasi saham? Berisiko ya. Investasi surat utang ada risikonya nggak? Ada risikonya tapi lebih kecil. Nah, kalau bicara mengenai risiko surat utang apa? Surat utang bisa ada risiko gagal bayar. Kalau saham ada risiko penurunan. Jadi pertanyaan yang paling gampang, ketika Anda berinvestasi pada saham, Anda terima nggak bahwa mungkin Anda mengalami kerugian? Harusnya terima. Kenapa? Karena semua sama-sama tahu karena saham selama bursanya buka dari Senin sampai Jumat, naik dan turun, bisa saja rugi setiap detik dan untung setiap detik. Nah, artinya saham dan surat utang yang dipilihkan untuk pembeli reksadana, quote unquote reksadana sama seperti unit link, yang dipilihkan oleh perusahaan yang berizin untuk mengelola investasi saham dan surat utang, namanya adalah manajer investasi. Goalsnya apa? Mengelola investasi yang tidak tahu harus ditempatkan kemana. Itu adalah target yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak punya waktu untuk mengelola investasinya sendiri.
Nah, itu juga akan terjadi pada konsep dasar unit link. Jadi unit link itu akan diinvestasikan either kepada saham atau kepada surat hutang. Nah, unit link adalah reksadana looks alike yang bisa dibeli melalui perusahaan asuransi. Jadi, kalau pergi ke tempat lain membeli unit link tanpa membeli asuransi, itu tidak bisa. Kenapa? Karena membeli asuransi hanya bisa melalui perusahaan asuransi. Gitu. Jadi, ini bedanya adalah unit link hanya bisa dibeli pada perusahaan asuransi dan biasanya akan diwajibkan melekat juga membeli pertama kali adalah si polis asuransinya. Jadi ini nggak bisa gitu. Ada orang yang berusaha memisahkan, enggak Pak, unit link bisa dibeli, enggak. Kurang-kurangnya pasti akan memiliki produk asuransi karena jualan pertamanya perusahaan asuransi gitu ya. Kalau tertulis unit link equity, maka artinya dana ditempatkan pada unit link akan dibelikan mayoritas saham oleh manajer investasi. Saham-saham yang dipilih naik, maka unit linknya akan dihitung naik. Ya, mirip hitung rata-rata kelas saja. Kalau sekolah rata-rata yang pada bagus, pinter-pinter ya rata-rata tinggi. Kalau rata-rata turun, itu turun. Jadi akan jadi seperti itu. Jadi jangan kaget ketika membeli reksadana, membeli unit link pada perusahaan asuransi, unit link equity yang dipilih dan ternyata turun. Jangan kaget karena dibeliin saham. Loh, kok saya baru tahu? Nah, biasanya begini masalahnya gitu ya. Nah, bisnis asuransi itu bisnis dasarnya adalah membeli resiko. Kematian, kecelakaan adalah risiko yang harus kita hindari. Benar? Ada orang yang mau mati? Ada, kalau yang sudah bosan hidup. Oke. Kecelakaan. Ada orang yang, ayo please saya berdoa agar saya terjadi kecelakaan. Saya belum pernah dengar ada doa yang seperti itu gitu ya. Tapi itu terjadi gitu ya. Artinya adalah risiko yang biasa dihindari itu dibeli oleh perusahaan asuransi. Kita menjual risiko kecelakaan kita kepada perusahaan asuransi. Jadi kita yang menjual masalah kita, asuransi membeli masalah. Ya, mereka membeli. Di mana menjual resiko itu ya sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi bukan adalah resiko, tapi adalah sudah kejadian gitu ya. Jadi dalam masa perjanjian, selama dalam masa perjanjian, bila resiko tersebut terjadi, kecelakaan itu terjadi, kematian terjadi, sakit terjadi, maka si perusahaan asuransi akan membayar akan biaya resiko yang terjadi itu. Kecelakaan, nabrak, ada yang meninggal, bayar. Meninggal dunia atas kejadian apa? Karena kecelakaan atau karena kematian lain, akan bayar gitu ya. Nah, selama dalam masa pertanggungan. Ya, jadi tidak ada bisnis lainnya selain membeli risiko sebenarnya perusahaan asuransi. Oke? Karena itu adalah yang pertama. Nah, tapi hidup asuransi susah akibat badai demi badai krisis, mismanagement, dan sebagainya, maka perlulah sebuah inovasi dalam bisnis. Ya dong? Nah, contoh sederhana, uang elektronik. Sebenarnya bisnis dasar uang elektronik apa? Ya, uang elektronik. Yaitu ya, pay itu, GoPay, OVO, ya, Shopee Pay, itu semua adalah sebenarnya dasarnya adalah uang elektronik. Tapi ketika kita membuka, bisnisnya nggak beda, jualan pulsa, ya, pay letter gitu. Kenapa? Ya karena hidupnya itu perlu ditopang dengan bisnis sampingannya untuk menambah pundi-pundi income-nya. Nah, kalau dalam studi kasusnya asuransi, maka dia perlu untuk melakukan inovasi, di mana bisnis asalnya adalah membeli risiko sebenarnya. Nah, muncullah inovasi paket-paket berasuransi, paket-paket asuransi, berasuransi sekaligus berinvestasi, muncullah namanya unit link. Hati-hati ya, kata-kata dibalik bisa beda. Berasuransi sekalian berinvestasi, muncul namanya unit link. Berinvestasi sekalian berasuransi, muncullah beli produk investasi, dapat asuransi. Ya, beli rumah, dapat asuransi. Ya, beli investasi reksadana, dapat asuransi. Saya ingat banget, ini seperti sesepuh saya, namanya Pak Rudianto di Panin Asset Management, itu punya produk reksadana, digratisin asuransi. Jadi berinvestasi sekalian berasuransi. Menabung dapat asuransi. Nabung sekian rupiah di deposito dapat asuransi jiwa. Paling aneh sebenarnya, menabung di asuransi. Benar-benar hanya di situ, tidak ada lainnya. Muncullah produk bernama saving plan yang saat ini banyak kusut, Jiwasraya, Wana Arta. Ini kan menjual saving plan. Jadi posisinya adalah tabungannya yang di depan, asuransinya di belakang. Nah, ketika ini dijual melalui bank, banknya menabung, tapi dia belikan produk asuransi, itu namanya bonus. Nah, tapi ketika ini dijual secara langsung melalui perusahaan asuransi, ini saving plan. Ini menurut saya aneh kan? Karena jago membeli risiko, tiba-tiba mengelola untuk
membungakan uang orang di sini. Ini jadi seperti deposito pada bank, yang mana dia kan tidak boleh melakukan aksi pinjam meminjam gitu ya. Di sini poin ini yang memang akan jadi masalah saat ini dan terbukti banyak masalah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di tahun 98 ke tahun 2004-an adalah tahun mulai bangkitnya industri asuransi di Indonesia dan mulai menjadi primadona di 2003-2004 melalui produk unit link. Nah, kenapa? Karena unit link pada tahun-tahun tersebut mengalami pertumbuhan nilai investasi bagi investor yang notabene adalah pemegang polis, di mana menghasilkan return atas unit linknya adalah hingga 100% per tahun. Maka muncullah sebuah konsep yang dibuat dengan kata-kata berasuransi dan berinvestasi X tahun saja, seumur hidup di cover asuransinya. Tidak lagi perlu bayar asuransi. Logikanya datang dari mana sih, Ryan? Oke. Logika itu bisa muncul karena gini, setiap kita membeli asuransi yang sambil berinvestasi, asuransinya itu dibayarin X%, investasinya X% pada unit link. 250.000 untuk beli asuransi, 250.000 untuk berinvestasi. Atau kalau tidak salah sekarang sudah 350.000, 150.000. 350.000 untuk asuransinya, 150.000-nya untuk investasinya. Maka si pemegang polis total general akan membayar 500.000. Yang mana kadang-kadang si pemegang polisnya tidak sadar bahwa ini sebenarnya posisinya adalah berasuransi sambil berinvestasi. Ada pembagian di situ. Nah, mari kita simak baik-baik skemanya menjadi program jualan bisa tidak bayar polis seumur hidup itu ceritanya dari mana. Saya sudah mempersiapkan Excel-nya. Yang pertama adalah, jadi kan ada 1 tahun itu membayar premi asuransi itu kan katakanlah 250.000. Dikalikan 12 bulan jatuhnya 3 juta. Ini 3 juta. 250.000 dikalikan 12, 3 juta untuk diinvestasikan ke unit link. Oke, anggap saja ini poinnya gampang sekali. Kita beli nilainya itu selama 1 tahun itu tidak pergi kemana-mana harga unit linknya. 1.000 saja gitu ya, karena harga unit link itu akan seperti reksadana dimulai dari 1.000, kalau Indonesia Rp1.000 per unit ya. Nah, per NAV gitu, net asset value nilainya. Total yang disetor dalam 1 tahun itu adalah 500.000 kali 12, jadi 6 juta. Nah, asumsi di atas unit linknya naik setiap tahunnya 20%. Oke, nah jadi nilai yang diinvestasikan 1.000 naik jadi 1.200, 1.200, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, and so on. Nah, maka ketika dia berinvestasi dalam waktu 7 tahun, yang tadi secara ilustrasi, sebenarnya kan unit yang dimiliki itu dihitungnya dari unit link yang 3 juta ini, yang 3 juta uang 3 juta investasi dong. Dibelikan 1.000 per unit, maka jadi 3.000 unit saya kantongin. Nilai tunai unit itu kenapa jadi 3 juta? Karena saya kembalikan 3.000 dikali 1.000. Betul ya? Nah, setelah tahun ke-7, kita memiliki total unit itu adalah 12.976. Kita ulang setiap tahun selama 7 tahun. Nah, kan ketika tahun ke-8, kita tidak lagi berinvestasi nih. Karena kita berhenti bayar premi, secara tidak langsung biaya polis sebenarnya akan terus ada sampai Anda mati. Oke, pertanyaannya, siapa yang bayarin 3 jutanya, Ryan? Yang bayarin 3 jutanya diambil dari nilai tunai yang ada pada investasinya. Investasinya kan sudah ada nih di sini 38 juta. 38 juta lah diambil 3 juta. Enteng. Loh, kenapa? Karena jumlah unit berkurang, tapi tercover dengan biaya nilai unit investasi yang naik. Nilai 2986 tetap naik 20%. Naik setiap tahun 20%. Maka dengan asumsi ini, diambil 3 juta per bulan, mau sampai kapanpun tidak kelihatan ada pengurangan. Malah nilai tunainya membengkak menjadi 9 miliar dalam 40 tahun. Oke, jadi kalau dibilang kenapa kok bisa ilustrasinya 7 tahun tidak perlu bayar lagi? Kalau 20%. Misal. Oke, sekarang kita balik. Kalau 20%, enak nih, tahun ke-40 udah kakek nenek, ya, asuransi tetap ditanggung, tapi dapat nilai tunai 9 miliar. Itu kan mantap banget ya. Oke, kita ganti sekarang. Bagaimana kalau 10%?
per tahunnya. Ternyata bila 10% per tahun, uang tabungan nilai tunainya sudah akan habis di usia ke-39. Di tahun ke-39 sudah harus bayar asuransi lagi yang 3 juta. Kenapa? Karena pertumbuhan 10% itu, kenaikan nilai unit dipotong dengan nilai yang harus dibayar untuk biaya polis, itu tidak kuat lagi untuk membayar. Jadi di usia 39, Anda sudah harus mulai bayar asuransi lagi 3 juta setahun. Kalau naik 10%. Kalau naik 5%. Kalau naik 5%, jangan ditunggu sampai 39 tahun kemudian, tapi 17 tahun kemudian dari hari pertama mulai bayar premi asuransi, harus bayar. Kalau ternyata tidak naik, jangan ditunggu lama-lama. Kenapa? Cuma libur bayar premi sampai tahun ke-8 sampai tahun ke-13. Tahun ke-14-nya cuti preminya tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena nilai tunainya sudah habis. Di sini kelihatan sekali. Jadi kalau seindah kata-kata motivator selalu naik 20%, maka hidup Anda aman, Anda jadi orang kaya. Karena dibayarin asuransi sampai mati, belum lah 40 belum mati, ya. Sehat terus, ya. Karena kan kalau beli asuransi itu ada tim doa untuk mendoakan agar Anda sehat terus, jangan pernah klaim asuransi, ya. Anda punya uang 9,7 miliar yang bisa dicairkan. Ya, udahlah saya udah 40, saya udah 40 tahun berasuransi, bolehlah saya sudah tidak perlu di cover lagi, saya cairkan 9,7 miliarnya, tahun depan terima kasih tidak perlu lagi di cover asuransi, kalau memang sakit ya sudah harus meninggal, misal, ya sudah Anda bisa angkat kaki dengan 9,7 miliar gitu. Tapi ya masalahnya Anda apakah sadar bahwa ada kejadian yang tidak seperti ini? Kenapa saya bilang seperti itu? Masalahnya di sini. Ini contoh ya. Prudent itu setahu saya bukan orang asuransi, adalah salah satu pionir dalam unit link di Indonesia. Nah, ternyata dari Pro Equity Fund, Pro Link Equity Rupiah Fund, kalau nggak salah namanya, ini even tidak bisa mengalahkan kinerja IHSG-nya. IHSG yang ungu naik ke atas, Pro-nya ke bawah. Ya. Pak, jelek dong. Enggak, kita nggak ngomong begitu karena semua dalam kondisi yang sama. Dan sadar nggak bahwa di posisi ini terjadi return negatif. Jadi bayangkan kondisi yang tadi. Di sini dicairkan, bukan dalam keadaan lagi tumbuh, tapi lagi minus. Berarti ketika minus akan menggerus banyak untuk bayar biaya polis. Betul? Poin di sini. Ketika ingat nggak kata-kata tadi tuh di awal yang di WhatsApp yang mengatakan, masa dalam keadaan lagi jelek saya harus top up? Itu sebenarnya betul. Kalau tahu duduk permasalahannya. Kenapa? Jangan sampai ketika market sedang turun, Anda punya unit link justru dicairkan untuk membayar polis asuransi. Itu Anda ruginya double. Satu, yang namanya biaya itu mengurangi hidup kita juga. Yang kedua, investasi lagi turun, dicairkan untuk membayar biaya. Itu kacau. Gitu. Tapi kan kita tidak memiliki pemahaman yang cukup sebagai orang yang memiliki polis asuransi. Atas dasar pemahaman itu bagaimana gitu. Dan si agentnya tidak bisa memfight kondisinya. Karena apa? Karena jargon jualan di awal yang digunakan ini, berasuransi dan berinvestasi X tahun saja, ini dianggap sesuatu yang benar akan terjadi tanpa ada terms and condition applied di sana. Poin ini yang bahaya. Dan ternyata terjadi tidak sesuai kata-kata motivator. Oke. Belum dihitung, tadi hitungannya, itu 0-0. Lah masa iya perusahaan asuransi gratis? Masa iya bank custody gratisan? Lah masa iya agen asuransi gratisan? Apalagi nganterin polis di Jakarta, ya. Jauh sekali ya. Rumahnya di Tangerang, orang agen asuransinya adanya di Kelapa Gading misalnya ya. Nganterinnya naik mobil dong kalau agen asuransi. Masa ngantrinya pakai kendaraan umum ya kan? Pasti nggak mau, citranya hancur gitu ya.
Datang ke sana udah bayar biaya bensin, let's say 300.000. Kalau pakai Grab 300.000 kali 2, 600.000 pulang pergi. 600.000 pulang pergi, lah masa kagak dibayar dengan biaya akuisisi namanya. Nah, biaya-biaya ini kita perlu sadar. Ada biaya administrasi, ada dana investasi itu, ada biaya pengelolaannya, ada biaya pembeliannya, ada biaya akuisisinya, ada biaya top up-nya. Ini semua biaya. Gitu. Nah, Pak, kayak begini emang tidak dikasih tahu? Semua dikasih tahu, tapi apakah dibaca? Dan apakah agen asuransi akan kasih tahu? Pak, agen asuransi harusnya kasih tahu, atau dikasih tahu dengan cepat, atau tidak sadar. Nah, itu kita tidak tahu poin ini di sini. Nah, kesalahannya apa? Nasabah membeli asuransi dan berpikir bisa beli X tahun saja untuk seumur hidup, tidak perlu bayar asuransi, adalah konsep yang salah. Please buang di kepala kita. Kenapa? Biaya itu akan selalu muncul selama layanan dan hidup kita itu ada. Jadi nggak bisa beli tapi once in a lifetime gitu, nggak bisa itu. Itu nggak seperti memory card zaman dulu, lifetime warranty. Toh at least nggak jadi lifetime juga. Kenapa? Karena hari ini ternyata tidak pakai memory card, betul ya. Andaikan memory cardnya sudah ada, pasti hidup dipersulit untuk ganti juga. Karena mungkin udah 10 atau 15 tahun. Asuransi yang dibeli 10 tahun yang lalu sebenarnya akan tidak relevan pertanggungan untuk hari ini. Dengan dipertahankan memiliki polis yang 10 tahun lalu tidak mengcover risiko hari ini. Apalagi di negara inflasi. Maksud lo apa, Ryan? Begini, 10 tahun yang lalu untuk kelas berapa ya? Kelas 3 lah. Mungkin 300.000 untuk per hari kita masuk rumah sakit. Hari ini kelas 3-nya 700.000 atau 600.000 atau 500.000. Sepertinya 500.000. Kalau 500.000 kita ditanggung 300.000. Berarti ketika kita masuk rumah sakit hari ini dengan memegang polis 10 tahun yang lalu, Anda nombok 200.000 loh walaupun Anda masuk rumah sakit. Anda nggak akan caci maki sumpah serapah juga. Gimana sih katanya masuk rumah sakit saya dibayarin. Sudah sakit nih kok nggak dibayarin. Kenapa? Karena polis asuransi yang dipegang itu kayak antivirus, sudah obsolete. Akibat apa? Biaya yang naik akibat inflasi. Jadi yang namanya memperbarui polis asuransi itu menurut saya 5 atau 10 tahun harus lihat. Masih common nggak? Masih cukup nggak? Apalagi yang beli asuransi minimum. Jadi yang hari ini membeli asuransi minimum, garansi dijamin uang kembali, 10 tahun lagi asuransi yang dibeli pertama kali, itu udah pasti bukan minimum lagi, tapi udah belangsak. Tapi beda sama orang yang beli asuransi pada saat ini full amount yang paling atas. Once dia 10 tahun kemudian mungkin akan turun ke tengah atau yang ke bawah. Kalau inflasi lagi kacau mungkin akan tengah menuju bawah. Tapi kalau udah paling bawah beli asuransi hari ini, 10 tahun lagi apa kabar? Akan berada di kerak bumi bukan? Jadi buang konsep membeli asuransi sekali dan tidak pernah bayar lagi. Kesalahan yang menawarin. Apakah memahami apa yang Anda tawarkan? Oh Pak, saya ini agen asuransi yang oke loh. Yes, oke, silahkan. Atau Anda menjual asuransi dengan, ya saya belum tutup polis, tolong bantu saya lah. Lah ya coba itu jadi masalah. Temennya jadi nggak enak. Apakah karena masalah polisnya? Tapi ketika dibutuhkan, apakah atas dasar bantuan itu membantu dia kembali? Atau memang ternyata hanya hafalan saja? Selain menawarkan dengan kondisi terbaik, kita juga perlu berbicara dengan ilustrasi terburuk. Masalahnya adalah kalau dibicarakan dengan yang terburuk, batal deh nasabahnya. Betul nggak? Dilematis ya atas si sales ini, bener nggak? Kesalahannya, nasabah baca polis Anda, dibaca atau tidak nggak tahu. Proposal dan coretan marketing Anda bukan janji perusahaan menerbitkan polis. Pembatalan polis atas alasan apapun dalam 14 hari bisa dilakukan dengan dikurangi biaya pembatalan bila ada. Dan pastikan 14 hari itu polis bisa diterima. Better yang zaman sekarang online-online membuat kita menerima polis kurang dari 14 hari agar keburu untuk melakukan pembatalan kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan kita. Better rugi dari biaya pembatalan polis daripada membayar seumur hidup atas apa yang tidak Anda inginkan untuk dibayar. Itu lebih parah, betul? Ya, kita akan lanjutkan pada beberapa poin selanjutnya, tapi tidak akan pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai 2 poin selanjutnya. So, bila Anda juga ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan, silakan Anda memberikan tanggapan. Dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya dari saya, Ryan Filbert. Bye-bye.
Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.